Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, sobat-sobat Sobter semuanya, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Lanjut. Bab 2585 sampai bab 2588. Ye Chong membuat beberapa persiapan yang sesuai pada jalur pertama, hingga keesokan harinya dia dan Chen Jui berangkat dari jalur pertama dan menuju Lingnan. Saat Ye Chong berada di pesawat, dia dengan hati-hati memeriksa file anggota tim C-nya saat ini. Ketika dia melihat nama Pan Wei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa, Pan Wei juga ada dalam daftar tim Sprout? Kemudian, Chen Jui memberitahu Ye Chong bahwa ternyata korps tentara bayaran kamikaze sekarang pada dasarnya berada di bawah saluran pertama. Kali ini, saluran pertama mengirim Pan Wei menjadi kapten, yang sebenarnya membantu Ye Chong mengelola orang-orang ini di tim. Ye Chong berpikir bahwa dia sudah lama tidak bertemu Pan Wei, dan sejujurnya, dia sangat merindukan gadis kecil ini. Memikirkan hal ini, Ye Chong merasa sedikit bersemangat. Di sisi lain, di pangkalan pelatihan rahasia di Qilongling, Lingnan, Pan Wei dan sekelompok anak laki-laki baru saja berlari-lari cepat 50.000 meter, meninggalkan sekelompok anak laki-laki begitu kelelahan hingga kehabisan napas. Kemudian, sebuah helikopter datang dan membawa Pan Wei pergi, mengatakan bahwa dia harus mengurus beberapa hal penting. Dan anggota tim pemula ini sedang berlatih di taman bermain. Heita berkata kepada pria berotot, "Saya semakin merasa bahwa Kapten Pan kita sangat kuat. Jika Anda mengikutinya, Anda pasti akan meningkat pesat di masa depan." Pria berotot itu tersenyum dan berkata, "Ayolah, hitam gemuk. Kawan, aku tahu kamu tertarik dengan Kapten Pan kami, bukan?" Huazi dan beberapa orang di sebelahnya semuanya mengeluarkan suara mengejek dan mencemooh. Wajah Heita memerah dan dia menggaruk kepalanya karena malu. "Kapten Pan kita cantik sekali. Siapa yang tidak menyukainya? Saya tidak tahu apakah Kapten Pan punya pacar," kata pria berotot itu. Saat semua orang sedang mengobrol, tiba-tiba sebuah helikopter terbang menuju tempat latihan. Kemudian, dua orang turun dari helikopter, salah satunya adalah Chen Jui, panglima C-nya. Dan yang lainnya adalah Ye Chong. Semua orang tahu siapa komandan mereka. Ketika mereka melihat Chen Jui datang, mereka segera berkumpul dalam satu tim dan memberi hormat kepada Chen Jui dengan hormat. Dan ketika Bai Yingjun melihat bahwa orang yang berdiri di samping Chen Jui sebenarnya adalah Ye Chong, dia langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin? Di sisi lain, ketika Ye Chong melihat Bai Yingjun, wajahnya tidak begitu terkejut seperti yang ditunjukkan Bai Yingjun. Pertama, karena Bai Yingjun sendiri telah membiarkannya sebelumnya bahwa dia akan pergi ke Lingnan untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan rahasia. Ye Chong sudah menduga kejadian hari ini akan terjadi. Kedua, Ye Chong baru saja berada di pesawat dan sudah membaca informasinya. Oleh karena itu, Ye Chong hanya melirik Bai Yingjun. Lalu, dia melihat sekeliling dan tidak melihat Pan Wei. Setelah bertanya pada Chen Jui, dia mengetahui bahwa Pan Wei telah keluar untuk melakukan sesuatu dan tidak akan kembali sampai nanti. Sementara Bai Yingjun menatap Ye Chong dengan kaget, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye Chong di sini. Namun, segera setelah itu, Chen Jui menjawab pertanyaan Bai Yingjun. "Semuanya, ini instruktur kami, namanya Ye Chong. Selamat datang," kata Chen Jui. Hanya ada sedikit tepuk tangan dari tim. Semua orang sedikit tidak yakin saat melihat Ye Chong, yang terlihat muda dan kurus, sebenarnya datang menjadi instruktur mereka. Tampaknya perkiraan mereka benar, ternyata mereka adalah generasi kedua yang kaya. Jelas sekali, mereka belum pernah belajar apapun dari Pan Wei sebelumnya, dan mereka masih menilai orang dari penampilan mereka. Setelah Chen Jui menguliahi semua orang, dia menoleh ke Ye Chong dan berkata,
Instruktur Y, saya serahkan ini kepada Anda. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan ketika saya kembali. Ye Chong mengangguk. Jangan khawatir, Komandan Chen. Saya berjanji untuk melatihmu sekelompok orang sungguhan, yang kuat akan keluar. Semua orang mengejek ini, hanya Chen Jui yang mengangguk penuh terima kasih kepada Ye Chong. Kemudian, Chen Jui berangkat dengan pesawat. Setelah Chen Jui pergi, Heita, Muscular Man, Hua Zi dan lainnya menunjukkan tampilan yang sangat malas. Bai Yingjun bahkan menatap Ye Chong dengan dingin dan berkata dengan kasar, "Aku tidak menyangka itu kamu." Ye Chong memandang Bai Yingjun dengan wajah tanpa ekspresi. "Aku bertemu denganmu lagi." Bai Yingjun mendengus dingin. "Aku tidak menyangka kamu datang ke sini melalui pintu belakang." Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan Bai Yingjun, dan hanya berkata, "Semuanya, berdiri tegak." Setelah dia selesai berbicara, tidak ada yang mendengarkannya di semua. Hua Zi datang dan bertanya pada Bai Yingjun, "Bai tua, siapa ini? Apakah kamu mengenalnya?" Bai Yingjun berkata dengan kejam, "Ini adalah orang yang mencuri pacarku dariku karena banyaknya uang yang dia miliki. Saya tidak tahu apa yang dilihat pria kulit putih kecil kita dalam dirinya. Sedikit uang adalah masalah besar." "Haha, sedikit uang, dan bisa berjalan ke pintu belakang di sini mungkin masalah besar," pria di sebelahnya berkata dengan cara yang aneh. Mendengar ini, semua orang berkumpul. "Aku, Cao, ternyata ini saingan cintamu. Bai tua, orang ini terlihat lemah, dan kamu juga tidak bisa melakukannya. Mengapa kamu ditakuti olehnya terakhir kali?" Bai Yingjun menjelaskan, terakhir kali. Dia membawa salah satu anak buahnya ke sini, tetapi anak buahnya tidak datang kali ini. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya, haha. "Benar, ayo ajari dia bagaimana bersikap," kata Heita. Semua orang berbicara omong kosong, tapi tidak ada yang menganggap serius Ye Chong. Ye Chong tidak marah dan berkata lagi, "Aku berkata, berdiri tegak. Mengapa kamu tidak bisa mendengarku? Apakah Sinya merekrut sekelompok orang tuli? Haha, aku mendengarmu, tapi kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa haruskah aku mendengarkanmu?" Kata pria berotot itu, meskipun pria berotot tidak memiliki sehelai rambut pun di kepalanya, dia memiliki kepala yang berduri. "Itu benar. Mengapa saya harus mendengarkan Anda, seolah-olah Anda memiliki kemampuan apapun?" "Benar. Saya membenci generasi kedua kaya seperti Anda yang masuk melalui pintu belakang. Seberapa besar dua bau busuk itu? Bukan apa-apa, bisa jadi instruktur di sini. Saya kira itu saja," kata Heita. Ye Chong mengangkat bahu dan melanjutkan, "Bagus sekali, saya dipercaya oleh atasan untuk datang ke sini sebagai instruktur. Jangan khawatir apakah saya mampu atau tidak. Atasan telah memberi saya hak untuk menjadi instruktur. Jika Anda tidak, jangan dengarkan aku sekarang. Kamu tidak menghargai hak ini. Dalam hal ini, aku juga punya hak untuk memberitahumu untuk mengemas barang-barangmu dan keluar sekarang. Sekarang, aku katakan. Lagi, berdiri tegak, jika kamu ingin keluar, kamu tidak perlu mendengarkanku." Beberapa kata Ye Chong, itu masih berhasil. Toh, semua orang bisa sampai di sini karena sudah melalui seleksi berlapis. Apalagi setelah lolos seleksi dan menjalani transformasi melalui metode ilmiah, mereka telah memperoleh manfaat yang sangat besar, yang terlihat jelas. Biarkan mereka pergi sekarang, siapa di antara mereka yang mau pergi? Setiap orang harus berbaris dan berdiri tegak. Meskipun semua orang meremehkan Ye Chong, mereka harus mendengarkan. Bai Yingjun mengutuk dalam hatinya, "Brengsek. Kamu benar-benar tahu cara memalsukan kekuatan harimau." Setiap orang tentu saja merasa tidak puas. Ye Chong terus berkata dengan tenang, "Semua orang akan berkumpul di tempat latihan dalam 5 menit. Setelah mengatakan itu, Ye Chong berjalan menuju tempat latihan sendirian. Setelah Ye Chong pergi, semua orang mengutuk lagi. Pada saat ini, pria berotot itu terkekeh dan berkata, "Saudaraku, jangan marah.
Mari kita buat dia terlihat bagus saat kita tiba di tempat latihan nanti. Itu benar, benjolan dan gundukan di tempat latihan tidak bisa dihindari, kan? Itu benar, semua orang berkata satu demi satu. Melihat sikap bermusuhan semua orang terhadap Ye Chong, Bai Yingjun cukup bangga dengan kemalangannya. Kemudian, ketika semua orang kembali ke tempat latihan, Ye Chong sudah berada di taman bermain tempat latihan. Ye Chong sedang duduk di kursi dengan menyilangkan kaki, berjemur di bawah sinar matahari dengan santai. Di sebelahnya berdiri pengurus rumah tangga tua yang bertanggung jawab atas logistik. Melihat dia seperti ini, menggigitnya sampai mati dengan malas, bagaimana dia terlihat seperti seorang pejuang. Itu benar, sungguh memalukan bagi orang seperti ini untuk menjadi instruktur kita. Semua orang berkata satu demi satu. Saat ini, pengurus rumah tangga tua sedang berbicara dengan Ye Chong. Instruktur Ye, saya benar-benar minta maaf, semua rumah di sini sudah dipakai, sekarang hanya ada beberapa rumah yang sedang dibangun di barat, yang belum selesai dibangun, kata pengurus rumah tangga tua itu. Segera setelah semua orang datang, mereka mendengar kata-kata ini. Orang-orang ini segera mulai menyombongkan diri. Pria berotot itu berkata, "Haha, maafkan aku, siapa yang menyuruhmu datang terlambat?" Ada pepatah yang mengatakan yang pertama datang, yang pertama dilayani. Rumah-rumah di sini semuanya terisi. Instruktur, kamu hanya bisa merasa dirugikan. Lakukan kamu tinggal di sana, rumahnya sudah dibangun. Ye Chong berkata dengan tenang, "Tidak masalah, Kapten Pan dan aku bisa tinggal di rumah yang sama." Apa? Semua orang tercengang. Sekarang, Pan Wei adalah dewi mereka. Ye Chong sebenarnya ingin tinggal di rumah Pan Wei. Meskipun ini adalah villa keluarga tunggal yang besar, tidak ada masalah dalam menampung beberapa orang. Tapi sialnya Ye Chong memilih untuk tinggal di rumah bersama Pan Wei daripada yang lain. Apa yang dia pikirkan? Bisakah anak-anak ini tidak mengerti? Aku sangat tidak tahu malu. Dia orang yang tidak tahu malu, dia berani tinggal sekamar dengan Kapten Pan. Sungguh pemikiran yang indah. Benar, aku bahkan tidak membuat permintaan ini, tapi dia sangat tidak tahu malu. Ini alasan, kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak bermoral hanya karena posisimu, itu tercela. Benar, aku akan melaporkannya dalam semalam, dan aku harus mengusir instruktur seperti ini, tak tahu malu. Semuanya berkata dengan marah. Faktanya, Ye Chong dan Pan Wei sudah bersama sejak lama, tapi ini membuat semua orang sangat tidak bahagia, dan mereka menjadi semakin marah pada Ye Chong. Pengurus rumah tangga tua itu juga sedikit malu dan berkata, "Instruktur Ye, bagaimana kalau saya membiarkan anggota tim lainnya tinggal bersama dan memilihkan kamar terpisah untuk Anda? Bagaimanapun, Kapten Pan adalah dewi kita." "Oh tidak, dia perempuan, lagi pula, ini sangat tidak nyaman." Ye Chong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Jika dia tahu aku akan datang, dia akan buru-buru tinggal bersamaku. Jadi jangan repot-repot." Apa? Semua orang mendengar ini, tercengang. Betapa tak tahu malunya. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tak tahu malu di dunia ini? Semua orang mengumpat. Pengurus rumah tangga tua itu tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Ye Chong dan menunggu sampai Pan Wei kembali untuk menanganinya. "Tak tahu malu," umpat Heita. Pria berotot itu berbisik kepada Heita di sebelahnya. "Tidak apa-apa, Kapten Pan akan kembali sebentar lagi. Mari kita lihat bagaimana menghadapi bajingan ini." Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan petunjuk dari anggota tim ini dan melanjutkan, "Oke. Saya sudah membaca semua informasinya. Selanjutnya, biarkan saya melihat kemampuan Anda dan tunjukkan kekuatan Anda masing-masing." "Oke," pria berotot itu mencibir. "Hari ini kami akan menunjukkannya kepada instruktur Ye." Semua orang diam-diam ingin terlihat baik di mata Ye Chong. Karena itu, pria berotot itu berjalan lebih dulu. Saya melihatnya meraih lempengan batu berat di sebelahnya, dan kemudian dengan mudah mengangkatnya dengan kedua tangan. "Lebih banyak lagi," kata pria berotot itu. Kemudian,
Heita di sebelahnya mengambil lempengan batu kedua dan menumpuknya di atas pria berotot itu. Kedua lempengan batu itu memiliki berat setidaknya 2000 kg. Pria berotot itu tenang dan tenang. Kemudian Heita menumpuk lempengan batu ketiga. Saat dia memakainya, pria berotot itu jelas mengalami kesulitan. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan pembuluh darah di dahinya menyembul. Dan tanah yang diinjaknya telah tenggelam ke dalam 2 lubang yang dalam. Setelah itu, menara hitam terus menambah bobot hingga mencapai bobot setengah ton. Jika ini adalah orang biasa, bahkan seorang atlet angkat besi kuat yang berlatih setiap hari mungkin akan hancur berkeping-keping. Namun pria berotot itu masih mampu bertahan, yang jelas melampaui kekuatan orang biasa. Orang-orang di sekitarnya langsung bertepuk tangan. Bagus, luar biasa, pria berotot itu sangat bangga. Kemudian, pria berotot itu meraung keras dan mendorong ke depan, dan lempengan-lempengan batu yang beratnya beberapa ribu kilogram semuanya mengenai kaki Ye Chong. Segera setelah itu, terdengar suara bang-bang, dan semua lempengan batu ini mengenai kaki Ye Chong. Kurang dari 10 cm dari kaki Ye Chong, awan debu besar muncul. Pria berotot itu sengaja melakukannya, dia ingin menakuti Ye Chong. Tentu saja, dia tidak berani menyerang Ye Chong. Lagi pula, jika seseorang meninggal di tempat latihan, dia harus memikul tanggung jawab. Namun, itu bisa membuat Ye Chong takut, tapi ada hal lain yang tidak dia duga. Pria berotot itu merasa lempengan batu ini cukup untuk menakuti Ye Chong sampai kencing. Tapi yang tidak dia duga adalah wajah Ye Chong tidak berubah sama sekali. Pria berotot itu sangat tidak senang dengan hal ini. Yang lain juga kaget saat melihat penampilan Ye Chong yang tenang. Mereka tidak menyangka anak ini bisa berpura-pura. Menara hitam di sebelahnya bertanya, "Bagaimana, apakah kamu melihatnya? Pelat batu seberat setengah ton itu tidak membuatmu takut, bukan?" Ye Chong hanya mengeluarkan suara dingin, dan ekspresinya jelas sangat meremehkan penampilan pria berotot itu. "Apa, instruktur? Sepertinya kamu tidak puas." Pria berotot itu menjadi semakin tidak senang. Heita mencibir di sampingnya, "Oke, saya akan membiarkan instruktur melihat betapa bagusnya saya." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke pohon raksasa di tepi tempat latihan. Pohon besar ini tingginya sekitar 10 meter. Dengan pohon yang menjulang tinggi, dedaunan yang rimbun, dan batang yang tebal sehingga dapat dipeluk oleh 10 orang. Heita meraung lalu memeluk batang pohon itu dengan kedua tangannya. Hal ini membutuhkan 10 orang untuk memeluk batang pohon. Heita membuka tangannya dan 1 orang dapat memeluk setengahnya. Segera setelah itu, Heita meraung, menempatkan kakinya dalam posisi kuda, dan mulai mengerahkan tenaga. Kemudian, tanah di bawah pohon terlihat sedikit bergetar, sepertinya menara hitam sedang berusaha mencabut pohon tersebut. "Oke," semua orang berteriak. Saat pepohonan terus bergetar dan dedaunan berguguran satu demi satu, wajah Heita memerah karena menahan diri. Pepohonannya sangat kuat, dan sistem akar bawah tanah harus sangat berkembang. Kekuatan untuk mencabut pohon tidak kalah kuatnya dengan mengangkat lempengan batu seberat setengah ton tadi. Apalagi, sepertinya selama Heita masih bertahan, pohon itu akan segera ditebang. "Sudah cukup," kata Ye Chong. Kemudian, diam-diam dia mengambil sebuah batu dan menjentikkannya, mengenai batang pohon. Akibatnya, batang pohon itu bergetar hingga membuat tangan Heita mati rasa. Lengan Heita mati rasa dan dia melepaskan batang pohon tersebut. Batang pohon tersebut bergetar sebelum jatuh dengan mantap ke tempat semula. Heita mundur selangkah, sedikit kesal, dia jelas akan berhasil, tetapi dia tidak tahu mengapa lengannya terkejut. Secara logika, dia seharusnya bisa mencabut pohon itu. Heita menamparkan dengan marah, memukul dahan di dekatnya, dan langsung mematahkan dahan yang setebal mulut mangkuk. Cabang-cabang itu membentuk busur di udara dan mendarat tepat di sebelah Ye Chong. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah menara hitam itu disengaja atau tidak. "Nak,
Izinkan aku bertanya apa maksudmu? Mengapa kamu berteriak berhenti ketika aku mengerahkan kekuatanku? Apakah kamu pikir aku tidak bisa mencabut pohon ini? Tanya Heita pada Ye Chong. Dia menyalahkan Ye Chong. Ye Chong hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Lalu, dia melihat ke arah Bai Yingjun. Pada saat ini, Bai Yingjun sedang menahan energinya. Dia telah menatap tajam ke arah Ye Chong untuk waktu yang lama. Kemudian, Bai Yingjun maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya instruktur juga ingin melihat kekuatanku." "Silakan mulai penampilanmu," kata Ye Chong. Bai Yingjun mendengus dingin, "Oke." Saat dia mengatakan itu, Bai Yingjun mengerutkan kening dan memusatkan seluruh kekuatannya pada kaki kirinya. Kemudian dia turun dengan keras, dan terdengar ledakan, dan tanah diinjak. Ada celah. Retakan itu panjangnya 0,5 meter. Kemudian dengan kekuatan ini, Bai Yingjun mulai berlari mengelilingi seluruh taman bermain. Terlebih lagi, kecepatan Bai Yingjun semakin cepat, dan pada akhirnya dia hampir hanya bisa melihat bayangan putih. Semua orang bersorak lagi. Sosok Bai Yingjun bukanlah tipe menara hitam kekar atau pria berotot, dan itu menunjukkan kecepatannya. Kecepatan ini sudah melebihi kecepatan manusia biasa, lebih cepat dari seekor cheetah. Bai Yingjun akhirnya berhenti di samping Ye Chong. Tiba-tiba dia muncul di depan Ye Chong, memegang bola besi besar di tangannya, dan hampir mengenai wajah Ye Chong. Sepertinya dia ingin menakuti Ye Chong. Namun, ekspresi Ye Chong tetap tenang dan tidak bergerak. Bai Yingjun memandang Ye Chong dengan provokatif, dan kemudian terus mengerahkan kekuatan di tangannya. Hanya terdengar suara mencicit, dan bola baja bulat murni itu tenggelam sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, saat suara mencicit terus terdengar, bola besi tersebut akhirnya kewalahan dan dihancurkan oleh Bai Yingjun. Pengajuan besi yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah wajah Ye Chong. Jelas sekali bahwa Bai Yingjun melakukan ini dengan sengaja dan ingin membuat Ye Chong terlihat buruk. Ye Chong mendengus dingin dan hanya menoleh sedikit untuk menghindari semua serbuk besi. Bai Yingjun berpikir bahwa Ye Chong sangat beruntung dan sepenuhnya menghindari pengarsipan besi itu. Dia melirik ke arah Ye Chong dan berkata, "Bagaimana, instruktur? Apakah Anda sudah melihat kemampuan saya? Bawahan Anda tidak ada di sini, dan sepertinya Anda tidak sombong seperti sebelumnya." Semua orang menganggap keheningan Ye Chong sebagai pengecut. Pria berotot itu bertanya dengan bangga, "Ya, bagaimana, instruktur Ye takut, kan? Sekarang Anda tahu bahwa kami bukan orang biasa? Apakah Anda pikir Anda benar-benar dapat melatih kami setelah mengeluarkan sejumlah uang untuk sampai ke sini?" Hua Zi juga datang dan ikut bersenang-senang. "Ya, instruktur, apa pendapat Anda tentang penampilan kami? Anda bahkan tidak ingin memberikan evaluasi. Apakah Anda tidak bisa berkata-kata?" Pada saat ini, Ye Chong berdiri dan mengucapkan 4 kata dengan tenang, "Evaluasi, rentan." Mendengar ini, semua orang tercengang. Apa? Belum lagi pria berotot tadi. Kekuatan menara hitam dan kecepatan yang ditunjukkan oleh Bai Yingjun sendiri sudah melampaui orang biasa. Ini semua adalah keberadaan manusia yang tidak normal. Ketika orang awam melihatnya, mereka akan ketakutan setengah mati dan mengira mereka adalah dewa. Dan Ye Chong sebenarnya mengatakan bahwa kekuatan seperti itu rentan. Ada yang salah dengan otak ini? Semua orang tidak senang dan memandang Ye Chong. "Nak, apa maksudmu? Kamu terlalu pandai pamer, bukan?" "Benar, menurutku kamu tidak mengerti apa-apa, dan kamu masih bilang kita rentan, konyol." "Ini salahku, kalau begitu aku sudah mematahkan tulangmu sejak lama." "Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat lempengan batu setengah berjongkok yang diangkat oleh pria berotot tadi? Apakah kamu tidak melihat itu pria gendut itu hampir mencabut pohon itu? Apakah kamu tidak melihat kecepatan Bai Yingjun?" Ye Chong memeluk bahunya dan berkata dengan tenang, "Aku hanya memiliki kekuatan kasar. Aku hanya bisa bersaing dengan benda-benda mati ini. Apakah musuhmu hanya ini batu dan pohon?" Kata-kata Ye Chong mengesankan semua orang. Tak bisa berkata-kata.
Pria berotot itu sangat tidak senang. Kalau begitu, mengapa saya, instruktur, tidak melakukan tes dengan Anda? Siapa yang begitu rentan? Bagaimana kalau Anda menunjukkan kepada kami apa kekuatan sebenarnya? Sebuah batu, kan? Apakah kamu tidak berani bersaing? Semua orang bersorak. Ye Chong baru saja berkata, bersaing dengan saya, Anda tidak layak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berkata, saya akan pergi. Maaf, kamu sangat pandai berpura-pura. Oh, aku belum pernah melihat orang yang begitu pandai berpura-pura. Semua orang mengutuk, tepat ketika semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka tiba-tiba mendengar ledakan, kotor-kotoran, dari cakrawala, suara. Saat saya melihat ke atas, saya melihat sebuah helikopter terbang dari kejauhan. Pan Wei lah yang kembali. Semua orang sangat gembira saat melihat helikopter itu. Haha, Kapten Pan sudah kembali. Biarkan Kapten Pan jaga anak ini. Iya, Kapten Pan pasti kembali. Anak ini sudah mati. Benar, kodok ini masih ingin tidur dengan Kapten Pan. Dia pikir dia itu apa? Mari kita lihat bagaimana dia meninggal. Semua orang merasa bahwa ketika Pan Wei kembali, dia akan memukuli Ye Chong sampai setengah mati. Tapi Ye Chong melihat helikopter di kejauhan semakin dekat, mengangkat bahu, dan kemudian berkata kepada semua orang, biarkan dia datang menemui saya nanti. Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik dan kembali ke kamar, yang tentu saja merupakan kamar Pan Wei sebelumnya. Semua orang semakin marah saat melihat Ye Chong pamer seperti ini. Apa-apaan ini? Saya mampu berpura-pura seperti ini pertama kalinya saya melihatnya. Benar, semakin kuat dia berpura-pura sekarang, semakin menyedihkan kematiannya di masa depan. Sial, kita harus melapor sejujurnya kepada Kapten Pan nanti, biarkan Kapten Pan memukulinya sampai mati. Bagaimana dengan itu? Kami ingin menambah penghinaan pada cedera, Hua Zi berkata sambil tersenyum jahat. Belakangan, helikopter tiba di taman bermain, dan Pan Wei lah yang turun. Semua orang segera maju untuk menyambutnya. Setelah itu, semua orang tidak sabar untuk memberitahu Pan Wei semua yang terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang mengeluh. Semua orang hanya menggunakan kata instruktur, dan tidak menyebut nama Ye Chong. Setelah mendengar ini, wajah Pan Wei memerah karena marah. Dia mengangkat alisnya dan berkata, ada orang yang tidak tahu malu, dia sebenarnya ingin tidur sekamar denganku. Baiklah, aku ingin melihat betapa tidak tahu malunya dia. Dengan itu, Pan Wei masuk dengan marah. Villa, ketika semua orang melihat punggung Pan Wei masuk, mereka semua merasakan ledakan rasa schadenfreude. Hei, kali ini, anak itu sudah mati. Semua orang bersuka cita saat Pan Wei masuk. Saat ini, Heita berkata, bagaimana? Ayo bertaruh. Aku yakin bocah itu akan dikalahkan dalam waktu kurang dari setengah menit. Aku bertaruh dalam 15 detik. Kalian terlalu meremehkan Kapten Pan kami. Baiklah, aku berani bertaruh sekarang, kata Hua Zi. Namun, semua orang menunggu selama 3 menit, tetapi tidak ada suara di dalam. Apa yang terjadi? Semua orang bingung. Aku, Cao, bukankah anak itu menggunakan lidahnya yang fasih untuk membodohi kapten kita? Seseorang bertanya. Terus kenapa? Pokoknya itu hanya penundaan. Tunggu saja, cepat atau lambat dia akan dipukuli, kata Heita. Alhasil, penantiannya berlangsung selama 1 jam. Semua orang berdiri dengan cemas di luar. Mereka tidak mau pergi atau tidak pergi. Mereka hanya bisa berdiri di sana dan menatap. Saat ini matahari di atas kepala kita sudah terbit tinggi di angkasa. Sinar matahari sangat terik dan menyinari semua orang sehingga membuat semua orang berkeringat deras. Apakah menurutmu Kapten Pan akan diintimidasi? Pria berotot itu bertanya dengan cemas. Bagaimana ini mungkin? Kungfu Kapten Pan jauh lebih baik dari kita, kata Hua Zi. Saat semua orang sangat cemas dan bingung, 2 orang muncul dari balkon di lantai 2. Itu adalah Ye Chong dan Pan Wei.
Yang mengejutkan adalah wajah Pan Wei saat ini sedang merona, rambutnya sedikit berantakan, namun ada rasa puas dan bahagia di wajahnya. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Mereka semua sudah cukup tua, dan mereka belum pernah mengalami hal seperti itu. Mereka semua dapat melihat bahwa ekspresi Pan Wei jelas merasa nyaman setelah hal semacam itu. Mungkinkah, 1 jam yang lalu, mereka melakukan hal semacam itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut. Pan Wei cantik dan kuat dalam seni bela diri, dan telah menjadi dewi semua orang. Bukan hanya Heita, tapi hampir semua orang, bahkan Bai Yingjun, memiliki rasa sayang yang tak bisa dijelaskan pada Pan Wei. Namun, melihat Ye Chong dan Pan Wei berdiri bersama, impian mereka hancur. Pan Wei sedang memegang lengan Ye Chong saat ini, terlihat sangat manis, seperti seekor burung kecil yang menempel pada seseorang. Saat ini, semua orang ingat bahwa apa yang dikatakan Ye Chong sebelumnya sebenarnya benar. Sepertinya Pan Wei juga rela tinggal serumah dengan Ye Chong. Kemudian, Pan Wei berkata kepada semua orang, "Ini instruktur Ye." Semua orang salah paham sebelumnya. Kami dulu, pada titik ini, wajah Pan Wei memerah. Ye Chong, sebaliknya, berdiri di sana dengan bangga. Semua orang terdiam beberapa saat. Heita berkata dengan sedih, "Kapten Pan, jangan biarkan bocah ini membodohimu." "Iya, bocah ini hanyalah laki-laki dalam nama saja. Kapten Pan, bocah bau ini, dia, brengsek, aku pergi untuk berduel denganmu. Jika kalah, tinggalkan Kapten Pan." Semua orang berteriak di mata mereka. Sepertinya Ye Chong adalah pembohong besar, dan Pan Wei hanyalah gadis tersesat yang ditipu oleh pembohong. Melihat semua orang menuduh Ye Chong dan terlihat marah, Pan Wei tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Dia berbisik, "Ye Chong, sepertinya tidak ada yang begitu yakin padamu. Sungguh, apa yang bisa kita lakukan?" Pan Wei cemberut dan berkata, seolah-olah dia hanya menonton kegembiraan dan tidak menganggap itu masalah besar. Ye Chong sedikit tersenyum, "Bukankah ini mudah ditangani?" Kemudian, dengan pemikiran di benaknya, dia mengeluarkan pedang tulang ikan di tangannya. Segera setelah itu, Ye Chong berdiri dan mengayunkan pedangnya ke tanah. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit cian diayunkan, dan dalam sekejap mata, cahaya pedang itu menghantam tanah di depan semua orang. Semua orang hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka hanya melihat kilatan cian di depan mata mereka. Saat cahaya pedang muncul, suhu ruang di sekitarnya menjadi lebih rendah, bahkan matahari di langit pun tampak tidak begitu panas lagi. Semua orang tercengang, mereka menatap dengan cermat pada celah di depan mereka yang terletak di seberang kaki mereka. Retakan itu panjangnya sekitar 10 meter, lebarnya setengah jari, dan tidak berdasar. Retakan gelap ini disebabkan oleh pedang Ye Chong tadi. Pada saat ini, ketika menghadapi celah, semua orang akhirnya mengerti betapa konyolnya operasi yang baru saja mereka tunjukkan di depan Ye Chong. Tidak heran Ye Chong mengatakan sebelumnya bahwa mereka semua rentan. Orang-orang ini masih belum yakin, tetapi jika pedang tadi ditujukan kepada mereka, saya khawatir semua orang di sini akan terbelah dua oleh pedang tersebut. Semua orang kaget. Apakah ini benar-benar kekuatan instrukturnya? Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Ini terlalu kuat. Pan Wei melihat ekspresi terkejut semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Pernahkah kamu melihat betapa kuatnya Ye Chong sekarang? Dia jauh lebih kuat dariku. Dia akan menjadi instrukturmu, jadi kamu bisa bersenang-senang saja." Terdiam beberapa saat dan menundukkan kepala. Namun, Ye Chong dapat melihat bahwa banyak orang tidak terkesan padanya. Mereka biasa mengolok-olok Ye Chong. Jika Ye Chong tidak sekuat mereka, mereka hanya akan mengolok-oloknya. Belakangan, mereka mengetahui bahwa Ye Chong lebih kuat dari mereka, sehingga mereka merasa malu dan marah, dan mereka menjadi semakin iri. Ini adalah sifat manusia dari orang biasa. Saat melihat seseorang yang lebih sakti dari dirinya,
Jika tidak terlalu sakti maka kebanyakan orang akan iri. Namun jika terlalu sakti dan memiliki kekuatan yang tiada taraf, orang akan sering mengungkapkan kekaguman yang mendalam. Sekarang, menurut mereka, pedang yang ditampilkan Ye Chong berada dalam jangkauan mereka selama mereka berlatih keras. Oleh karena itu, mereka tidak yakin, tetapi lebih iri, malu dan marah. Tentu saja hal ini juga disengaja oleh Ye Chong. Dia hanya ingin membangkitkan tekad orang-orang tersebut. Dan Ye Chong dapat melihat bahwa orang-orang ini bahkan lebih tidak senang dengan kedekatan antara dia dan Pan Wei. Jadi, Ye Chong berkata, "Saya dapat melihat bahwa Anda semua ingin tinggal di rumah ini seperti saya. Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, tidak ada dari Anda yang diizinkan melewati celah ini. Retakan ini ada di depan pintu Pan Wei. Anda tidak diperbolehkan melewati celah tersebut, yaitu tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan Pan Wei, atau bahkan menjadi tamu. Akibatnya, satu-satunya saat mereka berinteraksi dengan Pan Wei adalah saat latihan." Semua orang marah, berpikir bahwa ini pasti Ye Chong yang berpura-pura melayani kepentingan umum demi keuntungan pribadi. Mengapa? Heita adalah orang pertama yang tidak setuju. Ye Chong berkata, "Saya bisa membuat celah ini." Semua orang terdiam beberapa saat. Ye Chong melanjutkan, "Saya dapat melihat bahwa Anda masih tidak puas. Bagaimana dengan ini? Siapapun yang dapat membuat celah yang sama seperti saya dapat memasuki rumah ini." Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka berbinar. Pan Wei tersipu dan langsung menatap Ye Chong dengan marah dan bertanya, "Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menggunakan rumahku sebagai hadiah?" Ye Chong terkekeh, menyentuh hidungnya dan berkata, "Beri mereka beberapa. Itu hanya motivasi." Bersambung.